Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok presentasi mata kuliah pengantar etika dan kemasyarakatan. Hari ini kami akan membahas analisis etika bisnis pada kasus dugaan monopoli perdagangan LPG oleh Pertamina Patraniaga. Di sini kami beranggotakan yang pertama Andin Aputri, yang kedua Chelsea Remediani, saya sendiri, dan yang ketiga Imre Gaudencio Tayong. Nah, di sini selanjutnya saya akan bahas sebagai presenter pertama tentang latar belakang. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Nah, kasus ini muncul setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyelidiki kegiatan distribusi LPG non-subsidi yang dikuasai oleh Pertamina Patraniaga. Nah, perusahaan ini diduga menguasai jalur distribusi dari hulu ke hilir, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk ikut bersaing. Bahkan, menurut berita dari Tempo.com, perusahaan ini disebut mendapat keuntungan hingga 10 kali lipat dari aktivitas tersebut. Nah, kondisi ini menjadi perhatian karena jika satu perusahaan terlalu mendominasi pasar, maka bisa menyebabkan persaingan tidak sehat dan merugikan banyak pihak, termasuk konsumen. Nah, selain itu, dugaan adanya praktik yang eksklusif dan mengeksploitasi posisi dominan membuat kita perlu mempertanyakan apakah perusahaan sudah menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana budaya organisasi yang dibentuk oleh Pertamina Niaga mempengaruhi cara mereka menjalankan bisnisnya, dan apakah nilai-nilai etika benar-benar diterapkan dalam operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dari kasus yang kami bahas. Yang pertama, bagaimana penerapan budaya organisasi di PT Pertamina Niaga dan sejauh mana budaya tersebut mendukung praktik bisnis yang etis dan transparan. Kemudian, apakah praktik perdagangan LPG non-subsidi yang dijalankan ini oleh Pertamina Patraniaga sesuai dengan regulasi persaingan usaha yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana strategi yang diterapkan oleh PT Pertamina Patraniaga dalam menghadapi persaingan pasar LPG non-subsidi, dan apakah strategi tersebut mencerminkan prinsip persaingan usaha yang sehat. Perkenalkan, nama saya Imre Gaudencio Tayong yang telah diperkenalkan oleh Chelsea. Saya akan menandai rumusan masalah yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah, apakah PT Pertamina Patraniaga memiliki rencana ekspansi perdagangan LPG ke pasar internasional? Dan bagaimana strategi serta penyesuaian bisnis yang dilakukan dalam menghadapi regulasi global? Selanjutnya, yang kelima adalah bagaimana PT Pertamina Patraniaga mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Selanjutnya, kami masuk ke pembahasan analisis pertama, yaitu tentang budaya organisasi dan kaitannya dengan etika bisnis di PT Pertamina Patraniaga. Nah, sebagai anak perusahaan dari BUMN Pertamina, Patraniaga sebenarnya sudah memiliki pedoman budaya kerja yang disebut dengan akhlak. Nilai-nilai akhlak ini terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi, semua nilai ini seharusnya menjadi dasar dalam bekerja, termasuk untuk mendorong perilaku yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Namun, jika melihat kasus dugaan monopoli LPG, muncul pertanyaan, apakah nilai ini benar-benar diterapkan, karena jika perusahaan betul-betul menjalankan budaya kerja yang etis, tentu seharusnya tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen atau mematikan persaingan. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa meskipun perusahaan sudah memiliki nilai-nilai etika dalam budayanya, penerapannya masih belum maksimal. Perusahaan itu perlu memastikan agar nilai-nilai tersebut bukan hanya slogan, tetapi benar-benar dijalankan oleh semua karyawan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya kami akan membahas satu persatu rumusan masalah yang kami bahas. Yang pertama ada budaya organisasi dan etika bisnis. Jadi Pertamina Patraniaga ini menerapkan nilai akhlak atau singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai dasar budaya kerja mereka. Nilai ini tuh dijalankan melalui pelatihan etika dan pengawasan internal. Namun dugaan monopoli dalam distribusi LPG ini menimbulkan pertanyaan soal implementasi nyata dari budaya kerja mereka. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai praktik perdagangan LPG dan kepatuhan regulasi, dapat disimpulkan bahwa PT PPN ini diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menguasai lebih dari 80% pasar LPG non-subsidi, kemudian menetapkan harga yang tinggi dan membatasi akses persaing. Nah, hal ini tuh berpotensi untuk merugikan konsumen dan persaingan usaha sehat, meskipun perusahaan mengklaim bahwa mereka tetap transparan dan etis. Selanjutnya di rumusan masalah ketiga, yaitu ada tentang strategi persaingan pasar. Jadi PT PPN ini menggunakan distribusi terintegrasi, kontrol harga, dan penguasaan rantai pasok untuk dominasi pasar. Strategi ini tuh dianggap efisien secara bisnis, tapi masih menimbulkan ketimpangan persaingan karena menghambat akses bagi pesaing baru. Nah, untuk
Rumusan masalah yang keempat itu mengenai ekspansi pasar internasional. Jadi, Pertamina Patraniaga ini menargetkan ekspansi ke Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah melalui ekspor, joint venture, dan anak perusahaan. Nah, fokus pada branding global, manajemen risiko, dan kepatuhan regulasi internasional untuk memperkuat posisi sebagai pemain energi global. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang etika lingkungan dalam operational bisnis. Nah, pada awalnya, kode etik dan pedoman perilaku ataupun code of conduct merupakan suatu acuan perilaku dalam menjalankan usaha dan acuan kerja berhubungan dengan para pemangku atau kepentingan. Nah, perusahaan Pertamina Patraniaga mematuhi Undang-Undang Nomor 32 2009 yang berarti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berbagai regulasi teknis mengenai kelolaan limbah dan emisi. Nah, secara praktik, Patraniaga telah menjalankan sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun seperti B3 dan juga limbah non-B3 di seluruh terminal bahan bakar miliknya. Nah, selain itu, perusahaan juga menggunakan teknologi ramah lingkungan supaya bisa menekankan emisi karbon dan juga meningkatkan efisiensi energi, dan ini berlaku dalam aktivitas distribusinya BBM dan LPG. PT Pertamina Patraniaga juga ada mengembangkan konsep Green Terminal dan Green Office yang bermaksud menerapkan pengelolaan yang sehat lingkungan maupun pengelolaan sumber daya dengan efisien dan juga pengurangan plastik di lingkungan kerja. Nah, CSR ataupun Corporate Social Responsibility lingkungan juga dijalankan aktif melalui edukasi, penanam pohon, dan juga pengelolaan sampah. Nah, pada kesimpulan, perusahaan Pertamina Patraniaga telah membangun budaya kerja berbasis nilai akhlak yang mendukung etika bisnis. Namun, dugaan praktik monopoli dalam distribusi LPG non-subsidi menimbulkan pertanyaan soal penerapan nilai tersebut. Strategi bisnis perusahaan yang dominan dalam rantai pasok, logistik, dan harga meskipun efisien, berpotensi menghambat persaingan sehat. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan agar strategi tetap sesuai regulasi dan adil bagi pasar.